ngefans, itu hak kalian. Ya, tapi untuk generasi smart, generasi yang betul, generasi yang benar, ya, tidak akan mungkin ngefans sama orang pecandu narkoba. Pertama, kedua, orang yang suka mendusta, dia suruh orang jangan ngomong dusta, tapi dia sendiri dusta. Dia sendiri kebanyakan bohong. Korla kebanyakan bohong dalam hidupnya. Tapi dia cuma mau pencitraan biar disenengin sama kalian. Apalagi kaum-kaum boti, kaum-kaum LGBT, itu pasti seneng banget. Dia aja nggak mau ngaku. Dia suruh orang, dia ngejelek-jelekin orang, tapi dia nggak ngaku dirinya sendiri jelek. Dia nggak mau dia jujur. Kayak Sorena Chaniago bahwa dia transgender. Dia nggak mau ngaku kalau dia kerja di rumah bordir di Jerman yang legal. Tapi dia nggak mau bayar pajak. Nah, tuh itu bunda kalian, itu bunda kalian. Bunda kalian sekarang kebanyakan bohong. Ngomong aja terbata-bata dia. Terbata-bata karena kebanyakan pakai narkoba. Kenapa sih ngusik bunda? Bunda siapa? Dia bukan bunda. Dia kakek. Dia transgender. Suruh dia ngaku dia transgender. Berani nggak? Jangan orang ngomong selalu dusta. Dia aja tidak mau mengakui kalau dia tebas tititnya. Susah war memang. Yang war tuh yang paling bener itu yang mengakui jati dirinya tuh cuman Sorena Chaniago. Terus ada artis cilik tuh cowok yang sekarang juga udah jadi transgender juga dia ngaku. Gitu harus ngaku dong. Sama fansnya harusnya Bunda Korla, katanya orang yang lagi diagung-agungkan di Indonesia, yang followersnya banyak, pengikutnya. Lu kan LGBT, harusnya lu bersuara dong, bilang ke pemerintah supaya LGBT itu tidak di blacklist di TV nasional. Keluarkan suaramu. Bantu teman-temanmu LGBT yang tidak dianggap di dunia pertelevisian sekarang. Ini gue cuma mau kasih tahu ya, untuk semua stasiun TV yang ada di Indonesia, Korla itu LGBT itu tidak boleh masuk TV. Itu sudah peraturan. No matter what, apapun transgendernya, transgender tidak boleh masuk di dunia pertelevisian. Kalau transgender boleh masuk ke dunia pertelevisian, berarti siapa? Komedian yang Om Tesi, boleh dong dia berperan sebagai perempuan. Jangan dibalas, jangan di blacklist. Ingat ya, buat semua stasiun TV di Indonesia, Korla itu transgender. Ya, jadi tidak boleh lagi masuk TV Indonesia, TV nasional. Gue nggak mungkin sirik sama transgender. Gue nggak mungkin sirik sama orang yang bekerja di rumah bordir bertahun-tahun. Ya, gue tidak mungkin. Jadi kalau kalian ngomong sirik ke gue, kalian salah alamat. Lucita Luna juga. Memang Lucita Luna sekarang masuk TV lagi? Tidak dia tidak boleh masuk TV lagi Lucita Luna. Karena transgender. Pokoknya buat semua TV nasional yang ada di Indonesia, ingat, peraturannya adalah transgender tidak boleh masuk TV nasional. Itu pertama yang mau gue bahas, ya. Kedua, gue appreciate banget Igun WhatsApp gue mau ngajakin ketemuan, tabayun segala macam, gue appreciate. Tapi gue balik lagi, kalau dia ketemu sama gue, ya apakah si Mahadukun itu akan sakit hati atau tidak. Tapi Igun di WhatsApp sudah menjelaskan dan segala macam. Buat gue itu sudah cukup. Dan gue gak akan lagi ngebahas soal Igun ya, karena Igun sudah me-WhatsApp gue. Igun sudah me-WhatsApp gue dan dia mau ketemu sama gue abis dia pulang dari Dubai. Oke, itu udah case close. Ivan Gunawan case close. Karena dia WhatsApp gue, dia baik-baik sama gue, dia mau menjelaskan semuanya. Pertama, kedua, gue tidak akan pernah berhenti ngebacotin Mahadukun. Karena semalam ternyata hasil dari live Instagram dia masukin ke YouTube-nya, ke channel YouTube-nya. Yang akhirnya gue tonton dari awal sampai akhir, isinya kemunafikan, pencitraan, supaya masyarakat jelata ini, netizen menengah ke bawah ini, ya,
tetap simpatik sama dia. Emang mulut gue kayak iblis baru tahu, makanya gue nggak mempan disantet, makanya gue nggak mempan didukunin. Paham nggak? Karena emang gue mulutnya kayak iblis, betul, itu gue akuin. Apalagi kalau gue lagi sewot. Kalian contoh tuh nanti ya, kalian kan ngefans sama Bunda Korla, kalian contoh hidupnya, kerja di rumah bordir, jadi lontong, dibayar cuma 20 euro, yang buat muasin supir-supir truk kalau di Indonesia sama supir taksi. Abis itu pakai deh narkoba, contoh, itu contoh yang baik buat kalian. Jelek-jelekin siapa? Gue nggak ada fitnah orang ya. Kalau gue fitnah, laporin aja gue ke polisi. Kalau gue fitnah, laporin ke polisi. Kan banyak kantor polisi buka. Kalian tuh sakit hati ya kalau dikasih tahu kenyataan ya? Sakit hati ya? Hah? Sakit hati kalau dikasih tahu kenyataan selama ini ternyata Korla itu transgender. Sakit hati ya? Sakit hati ya kalau dia ternyata sebagai transgender ngejual diri dari Paris ke Jerman, sampai dia dikejar-kejar pajak, nggak bisa bayar pajak. Akhirnya dia peres-peres bilang mau liburan ke Indonesia karena dia tahu nyawanya tinggal sedikit. Sakit hati ya? Sakit hati ternyata dia kerja di rumah bordir selama ini. Kenapa dia kerja di McD? Karena rumah bordirnya ditutup sama pemerintah Jerman. Tahu nggak? Itu kenyataan. Itu bukan fitnah. Kalau fitnah, suruh dia laporin gue. Paspor dia kan masih Indonesia, cuma dia punya green card. Kalau gue fitnah dia, laporin gue ke polisi. Gue udah pegang semua datanya. Kalau dia ngelonte, makanya fansnya dia banyak kan boti, LGBT. Kalau emang kata dia ini fansnya banyak dari kalangan A sampai Z, suruh bantuin dong pemerintah, ngebantuin dia. Suruh ngomong juga sama dia, suruh bantu-bantu teman LGBT-nya. Masa lalu orang itu bukan masa lalu, itu masih dikerjakan. Kalau masa lalu tuh udah selesai. Kalau masa lalu tuh orang udah selesai jadi lonte, jadi orang lebih bener. Ini kan enggak, itu bukan masa lalu. Jadi lonte itu bukan masa lalu, masih dilakukan. Tapi nggak apa-apa dia ngelonte, itu urusan dia lah. Apalagi kan dia cowok. Nggak ada juga yang ngurusin perlonteannya dia. Tapi kan dia selalu bilang jangan dusta, jangan dusta, jangan dusta. Lu sendiri dusta sama kelamin lo. Lu sendiri dusta kalau lu lonte, kalau lu nggak mau ngaku. Lo hijrah ke luar negeri, lu bukan kerja bener, lu kerja di rumah bordir. Kalau di Jerman itu rumah bordir legal, tapi lo harus bayar pajak. Ingat lu punya anak cewek. Iya, untung gue punya anak cewek dan cowok yang gue ajarin di lingkungan yang benar. Gak mungkin akan kerja di rumah bordir. Gak usah cari pembenaran, Korla. Star syndrome lu tuh udah melalui batas. Lu ngomongin orang, sampai si Mak Rosa yang ngebantuin dia tentang pajak mau diamnesti aja, dia suruh jilat mekik rakitannya. Kan sinting. Rosa itu ternyata setelah gue cari tahu, ternyata dia punya otak, bukan orang bodoh. Dia kerja di bagian akunting di Jerman. Setidaknya dia punya otak. Gak kayak si Korla ngebacot doang. Bacot lo nih yang pakai kerudung juga nih. Mudah-mudahan anak lo jadi pecandu narkoba ya, kayak si Korla. Untuk Holy Wing, hati-hati ya. Jangan sampai lo nggak minta nomor pajaknya si Korla.
Jangan sampai lo nggak minta pajaknya, nomor pajaknya si Korla. Kalau nggak lo berurusan nanti sama pemerintahan Jerman bagian pajak. Duit belum dibalikin, tak kalau dibalikin gue tebar. Tenang aja, 100 juta mah nihil, 100 juta mah kecil buat gue. Ntar gue bagi-bagi ya kalau gue udah terima uangnya. Kalau orang Indonesia tuh paling nggak bisa terima kenyataan yang disukainya transgender sama lonte. Kenapa dia kerja di McD? Karena rumah bordir di Jerman waktu COVID itu ditutup sama pemerintah. Akhirnya untuk menyambung hidupnya dia minta tolong sama temennya untuk cariin dia kerjaan, dan akhirnya dia dapat kerja di McD. Itu kenyataannya. Jangan marah, jangan bilang gue sirik. Nikita Mirzani ketangkap bugil Hotel Kempinski, mana fotonya? Kalau gue ada foto bugil ketangkapnya, mana? Ini yang kebanyakan buzzernya Mahadukun. Gak usah pakai buzzer buat nyerang gue. Fans lu tuh nggak ada yang militan kayak fans gue. Gak usah pakai buzzer. Rumah bordir itu apakah rumah pelacuran? Rumah pelacuran di Jerman. Sebelum dia ke Jerman dia juga jadi pelacur di Paris. Dia itu pekerjaannya cuma pelacur. Pelacur laki, lanang yang udah operasi. Dibikin jadi Meki. Makanya jangan ngebacot terus, jangan ngedabrus. Gak kelar-kelar hidupnya nanti. Terus aja dia begitu. Gue laporin ke embassy Jerman. Ayo aja, coba ya netizennya banyakin ngebully gue. Gue laporin dia ke embassy Jerman bentar lagi. Gue laporin, gue bikin semuanya tercancel. Gue tuh orangnya jahat loh, kalau udah kesel. Jadi jangan bikin gue kesel. Kalau dia bener cewek gimana? Ayo buktiin. Gue punya datanya waktu dia jadi cowok, berubah jadi cewek. Ayo buktiin. Kalau gue bener gimana? Gue balikin. Kalau gue bener gimana? Kalau gue bener, gue punya identitas si Korla yang namanya bukan asli, dia laki gimana? Kalau gue bener, dia ke Paris ngelonte, terus dia hijrah ke Jerman, dia jadi lonte juga yang legal, tinggal di rumah pelacuran, penampungan gimana? Gimana? Gue gak akan koar-koar, gue gak akan ngomong kalau gue gak megang bukti. Belajar dari kasus Dito Mahendra ya. Gara-gara bacot gue, dia dicari KPK. Jangan sampai gara-gara bacot gue lagi, orang yang lagi lu idam-idamkan ya, dijemput sama kepolisian Jerman yang ada di embassy Jerman di Jakarta. Jangan sampai. Ya lo jahat banget, lebih jahat lagi orang yang gak mau ngaku sama dirinya sendiri. Munafik itu namanya. Munafik. Makanya dia kalau ngomong itu dia kebanyakan narkoba. Dulu dia pakai sabu, sekarang dia pakai kokain karena duitnya udah banyak dari saweran. Jadi uang-uang yang buat nyawer, orang-orang yang nyawer dia kemarin, uang lu dibeli narkoba. Sok-sokan pakai bilang kirimin aja ke saudara bunda. Uangnya udah dibeliin Al-Quran segala macam. Itu bohong. Sama dia itu diminta lagi uangnya ditransfer ke dia. Itu bohong. Mana buktinya kalau semua uang-uang yang dikasih sama para nyawer itu dibeliin Al-Quran? Mana videonya? Mana fotonya? Kalau dia gak makan narkoba, ayo gue temenin dia untuk cek semuanya. Tes urin, tes darah, tes rambut. Kita buktiin dia narkoba atau enggak. Dia bukan narkoba, dia pecandu.
Kalau di luar negeri, lo pakai narkoba gampang, nggak bakal ditangkap segampang kayak di Indonesia. Kalau di sini kelar hidup lo pakai narkoba. Coba laporin langsung, jangan ngomong aja. Udah gue laporin ke embassy Jerman. Tinggal tunggu aja. Gue nggak suka orang nasihatin orang tapi nggak bisa nasihatin diri sendiri. Cari berita di mana gue pernah fitnah orang. Gak ada. Semua orang ada masa lalu, betul. Tapi masa lalu itu dijadiin pelajaran. Bukannya lu gak ngaku sama masa lalu. Banyak orang yang punya masa lalu sukses. Baru digituin aja di Indonesia udah star syndrome. Dan apa? Nih pada boti-boti pada marah nih boti-boti. Gak seneng ya mak lu gue bilang yang sebenarnya.